biasa kita akan menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan sebagai rasa syukur kita karena kasih-Nya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Baik, tanpa Ibu unjuk, siapa dari kelas 5 yang berani untuk berdoa? Angkat tangan. Oke, silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu buat teman. Mari kita serahkan kita di dalam tangan Tuhan. Semoga terima kasih atas kasih kami memahami kami semua dan Tuhan semoga kami akan belajar di dalam kelas. Tuhan berikan kami dan juga kami bisa berdoa yang dikasih kami Tuhan hari ini. Tuhan kami juga tidak lupa mengucapkan Tuhan yang masih ada di Tuhan. Sehingga mereka Tuhan seperti kami memberi dan uangnya mereka bisa membimbing kami dengan selalu yang baik. Tuhan doa nama seperti ini dan sekarang kami Tuhan Yesus selamat hari. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali atas doanya yang telah dipimpin oleh kawan kita. Siapa namanya ini? Susi Permatasari. Nah, baik, Ibu akan mengecek kehadiran semua siswa-siswi Ibu. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa dia? Oke. Nah, kita absen ya. Bukles, semua ada. Edika. Listan Dayanti. Marvin Jai. Fitri Kristiani Jai. Agnes Mutiara Jai. Alvin Berkajabua. Arifan Purnawan. Arni. Clara Natania Jai. Desi Rangasari Jai. Edarwin Jai. Hernianti Jai. Hilaria Jai. Ernida Jai. Jelita Riang Jai. Julavin Jai. Juventus Narosa. Sofiani Soniani Jai. Teoni Belvana. Yosef Janualdi. Susi Permatasari Nawale. Ray Putra Andika Larosa. Baik, terima kasih sekali buat atensinya. Nah, sebelum kita memulaikan pelajaran kita untuk membangun rasa nasionalisme kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib. Siapa dari kelas kita ini yang berani menjadi dirjen? Angkat tangan. Lagu kita judulnya Pada Negeri. Setelah dikerjakan, maka hasil itu kalian akan Amin.
Nah, pada saat ini, pada siang hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ada yang sudah masuk buku paket? Ada. Coba tunjukkan. Oke. Dapat semua? Dapat. Nah, sekarang silakan buka halaman 1. Yaitu bab 1, aku yang unik. Nah, tujuan pembelajaran kita ini adalah menceritakan atau memimpin kita atau meminta kita supaya kita dapat mengerti atau paham tentang karakter-karakter yang unik. Baik itu dari teman kita, dari orang tua kita, dari sahabat-sahabat kita, sehingga keunikan tersebut dapat kita jadikan sebagai kekuatan. Baik itu yang namanya kelemahan, kekurangan, kelebihan, tetap kita jadikan sebagai kekuatan. Apa tadi? Kita jadikan apa? Apa? Kekuatan. Nah, sebelum kita lanjut pada materi, Ibu akan mengajak siswa-siswi Ibu untuk menonton satu video selama kurang lebih 4-5 menit, yaitu manusia-manusia yang diciptakan Tuhan yang unik di muka bumi. Mari kita sama-sama menyaksikannya. Siapa yang bisa? Silakan. Hello, Pomgiers. Seperti kata banyak orang, manusia itu diciptakan berbeda-beda. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang tinggi, dan ada juga yang pendek. Pokoknya semua orang itu beda. Bahkan bagi mereka yang kembar identik pun kayak Upin Ipin, masih punya perbedaan dalam segi sifat, kemampuan, dan fisik. Nah, membicarakan tentang manusia yang berbeda-beda, sekarang daftar populer bakal ngajak kamu nih untuk melihat orang-orang yang memiliki perbedaan berlebih dari manusia pada umumnya. Dalam video berikut, manusia paling langka dan aneh di dunia. Baik, pertama mari kita mulai dari sosok Asia Acosta yang lahir dengan kondisi tanpa rahang bawah atau apnatia. Lahir dengan kondisi seperti ini, Asia memiliki beragam keterbatasan. Mulai dari bernafas yang harus dibantu dengan sebuah pipa spesial, hingga keterbatasan dalam berbicara. Makanya, saat berkomunikasi, Acosta ini berbicara melalui smartphone miliknya, di mana laki-laki berusia 21 tahun ini tinggal mengetik dan membiarkan smartphone-nya berbicara. Lahir dengan kondisi tersebut, Asia itu udah mendapat cobaan yang cukup banyak, mulai dari target bulian hingga dianggap aneh oleh orang sekitar. Ketika lahir pun, ia divonis tidak akan hidup lama. Namun, vonis tersebut terbukti salah karena dirinya masih sehat hingga sekarang. Bahkan siapa sangka, di tengah keterbatasannya ini, Asia menjadi sosok yang cukup terkenal karena ketangguhannya menjalani hidup dan berkarir dalam berbagai hal. Ia pernah menjadi pembicara di TED Conference. Ia juga merupakan pemerhati fashion, sekaligus seleb TikTok dengan 1,1 juta follower. Bahkan nih, meski tidak memiliki suara, Asia ini juga dikenal sebagai seorang rapper dengan karyanya yang dia nyanyikan sendiri melalui suara seorang seniman lain. Wah, sosok Asia ini nih yang harus terus kita ingat manakala kita lelah dan capek dengan hidup ini. Orang yang gak sempurna aja semangat jalanin hidup, masa kita enggak? Oke. Sudah disaksikan? Sudah. Sudah disaksikan? Sudah. Oke. Nah, dari video yang kita
penuh tanggung jawab. Dia tidak memiliki Sekarang rahang. Oke, dia tidak memiliki rahang. Tangan kuat tangan tegak. Dia tidak memiliki rahang. Akan tetapi dengan kelemahan yang dia miliki, dia terus berkarya. Sehingga dia dapat menjadi aktor, dia jadi konten kreator. Kelemahannya tidak dijadikannya sebagai menutup dirinya, tapi dia jadikan sebagai kekuatan untuk maju dalam kehidupannya. Dia tidak minder. Jadi kita di dunia ini nak, meskipun kita memiliki kelemahan, misalnya kita kurang literasi, kita kurang paham, tapi ketika kita menjadikan itu kekuatan, maka akan menjadi keberhasilan kita. Amin. Bagus. Nah, selain memiliki hak di rumah, pada halaman 4 di sekolah. di situ buku mengajak kita untuk membaca cerita dua orang yang kembar. Artinya kembar identik. Apa arti dari kembar identik? Tidak berbeda sedikit pun. Apa? Sekali lagi kurang kencang. Jadi kembar identik adalah sama, tidak berbeda sedikit pun. Nah, saya sama kalian. Kalau ada yang kembar identik di lingkungan swasta ini, bisakah kalian bedakan? Tidak. Bisa. Dari apa dibedakan? Dari sifat. Apalagi? Ya, ciri-cirinya. Dan yang paling penting dari namanya. Pasti satu huruf itu pasti berbeda dengan kembar. Oke. Nah, sekarang karena ibu sudah menjelaskan, ibu akan memberikan sebuah tugas, yaitu tugas kelompok. Apakah semua siswa-siswi ibu siap? Siap. Oke, sebelum kita lanjut, ibu ada dulu berdiri untuk kita tepuk fokus. Berdiri. Oke, tepuk fokus. Oke, silakan duduk. Oke, silakan dibantu kelompoknya. Skip. Mematuhi peraturan di rumah, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Selanjutnya, Oke, saya langsung dibantu kelompoknya. Siap. Oke, ibu akan namakan ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan terakhir adalah kelompok 4. Oke, paham? Nah, ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik 1 lembar 1 kelompok. Dan nanti LKPD ini telah terdapat pertanyaannya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Nah, sekarang mari kita baca secara bersama-sama apa tugasnya. Nomor 1. 1, 2, 3. Tuliskan keunikan salah seorang teman di dalam kelompok. Keunikan yang dituliskan adalah ciri-ciri teman tersebut dan kebiasaan yang setiap hari dilakukan Muhammad selama bersama-sama di dalam kelas. Oke. Jadi kalian pilih salah satu nanti teman kalian yang kalian ceritakan kelebihannya, ciri-cirinya, dan nanti ibu akan unjuk siapa dari kelompok tersebut yang akan membacakannya atau presentasi di depan. Oke, siap? Oke, silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu selama 20 menit.
dan dia rajin bekerja dan tidak jelas membaca. Bumbunya pendek, kepalanya bulat, dan memiliki tubuh kekar. Oke. Siapa yang menceritakan keunikannya? Si Marvin! Marvin teman kalian kan? Iya! Marvin, apakah kamu tersinggung dengan yang telah diceritakan oleh teman-teman? Tidak. Tidak. Oh, tepuk tangan Bang Marvin. Dan tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Oke. Selanjutnya, siapa lagi yang mau tampil? Angkat tangan. Oke, kelompok 2. Silakan. Nak. Keunikan si Rifan, badannya kurus, pribadinya agak gemulai. Dia ramah, kulitnya sawo matang. Dia selalu semangat untuk belajar. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, siapa yang akan ceritakan keunikannya? Rifan! Rifa, baik Rifa, dari keunikan yang telah diceritakan itu, apakah ada yang menyinggung perasaannya? Tidak, bagus sekali. Oke, lanjut. Ibu ujung ya. Kelompok 1 dulu. Oke, silakan. Keunikan Nur David mempunyai badan tinggi dan kurus, dan dia lancar membaca dan menulis. Dia selalu membantu temannya yang kesusahan. Oke, tepuk tangan. Lagi yang boleh ceritakan adalah Julfi. Baik, kelompok 4, silakan. Keunikan si Susi mempunyai badan yang kurus, tinggi, rambutnya sedikit ikal. Dia seringkali sakit, tetapi dia murah senyum. Oke, tepuk tangan. Susi sering kali apa tadi? Sakit. Tapi Susi semoga nanti ke depannya bisa sehat-sehat ya. Nah, sedikit Ibu perbaiki ya dari kata-kata yang tadi dari teman kita yang mengatakan dia panjang. Ya, panjang itu dapat disebut dia dalam satuan meter, ya, panjangnya itu misalkan panjang meja, panjang jalan. Tetapi kalau untuk kita manusia itu disebut dengan kata tinggi, ya, oke? Jadi dapat dibedakan mana panjang, mana tinggi. Nah, baik.